Memang karena suami saya kan di Jakarta. Oh ya, domisili Jakarta Domisili ya. Jakarta karena memang tugasnya di Jakarta. Oke. Saat itu memang saya memutuskan untuk ikut suami ke Jakarta. Oke. Nah, saat saya memutuskan ikut suami ke Jakarta, memang ada dua pilihan. Iya, iya. Saya pindah sebagai notaris Jakarta. atau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat ngopi bareng MKN, salam Akta. Berjumpa lagi dengan kami di edisi kali ini. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ayunda kita yang juga kebanggaan kita. Di tengah-tengah waktu dan kesibukan beliau, kita langsung sapa. Apa kabar, Yureni? Alhamdulillah sehat hati. Baik ya, alhamdulillah. Ya, ini sebelum kita masuk ke obrolan, ada beberapa komen yang pengen kami jawab juga dari video-video sebelumnya. Jadi ada masukan Mbak Reni untuk konten kita memang konten edukasi yang santai ya. Jadi pesan kita dari tim kreatif juga, teman-teman bisa mengambil pelajaran tapi tetap juga dengan santai gitu kan. Juga ini termasuk konten serba-serbi membahas sisi lain dari notaris. Oke, Mbak Reni, gimana kegiatannya selama masa pandemi ini, ada yang berubah? Kalau kita sih sedikit ada perubahan di DPR. Lebih menjaga ya? Lebih menjaga, dan memang kita harus ikutin aturan dari pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Di DPR juga kami juga tetap harus menjaga jarak, tetap wajib swab kita. Swab ya? Ya, kita wajib karena masih terbang sana sini nih ya. Betul. Tuntutan tugas ya. Betul. Oke. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya. Ini Hafiz kenalkan bahwa Ibu Reni ini merupakan saat ini anggota DPR RI di fraksi apa? Fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra, terus komisi? Saat ini saya di Komisi 4, baru 3 bulan. Oke, itu bidang apa itu Mbak Reni? Komisi 4 ini kita bermitra dengan Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bulog. Dan Bulog ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, kenapa kok anggota DPR RI ya yang kita tanya. Nah, ternyata beliau juga seorang notaris ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga belum tahu, beliau dulunya notaris sejak tahun 1999. 99. Wah, ini udah termasuk produk senior. Sudah lumayan. 21 tahun ya, iya. Mbak Reni ya. Nah, jadi Mbak Reni mungkin Hafiz akan mengawali pertanyaan ini dengan 21 tahun itu kan waktu yang cukup lama ya. Artinya sudah menjadi keseharian, rutinitas, dan juga bisa dibilang profesi tetapnya Mbak Reni gitu. Betul. Nah, pada saat ini kan jadinya di 2019. Itu gimana ceritanya bisa memutuskan untuk apa istilahnya melihat ke sana gitu? Banting setir. Banting setir setelah 21 tahun. Silakan, Mbak. Iya. Hafiz sebetulnya saya ini adalah seorang aktivis. Oh gitu ya. Ya, jadi di masa kuliah di Jogja, saya seorang demonstran, saya aktivis agraria saat itu beberapa bersama teman-teman, sehingga mungkin darah aktivis itu ternyata tidak bisa hilang di diri saya. Oh iya, betul. Ya, 2014 sebetulnya saya sudah menjadi caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Tetapi setelah DCS keluar, saya memutuskan mundur sementara saat itu. Oh, artinya bukan di periode ini, jadi periode sebelum itu sempat udah ada katakanlah niatan, tapi mungkin belum bisa lanjut ya? Iya, gitu. Betul. Itu boleh tahu kenapa tuh Mbak, yang 2014 ceritanya seperti apa? 2014 setelah DCS daftar calon sementara keluar, itu saya memutuskan mundur
karena suami saya tidak merestuin saya saat itu. Oh iya itu syarat utama tuh ya. Betul. Jadi karena tidak direstuin suami, saya memilih mundur. Oh begitu. Iya. Dulu alasan nggak dapat restu itu boleh tahu dikasih tahu juga alasannya? Iya, jadi suami saya saat itu tidak mengizinkan saya karena anak saya yang kecil itu masih terlalu kecil. Jadi suami saya dia begitu. bilang kalau terlalu sering ditinggal kasihan anak-anak. Oke. Gitu. Iya. Artinya tadi balik ke cerita Mbak Reni, ini ada bakat yang terpendam nih yang udah lama nggak disalurkan gitu ya seorang aktivis. Nah terus lanjut Mbak. Ya, jadi setelah itu ternyata 2019 kemarin partai yang sama, Partai Gerindra kembali menawarkan kepada saya Begitu, untuk menjadi salah satu caleg DPR RI mewakili kaum perempuan. Iya. Sebetulnya saat itu saya juga menolak Hafiz karena kenapa saya menolak? Saya takut suami saya tidak mengizinkan kembali. Iya. Tapi ternyata penghubung dari Partai Gerindra ini menghubungin suami saya. Oh begitu. Jadi pada saat saya cerita sama suami saya kalau saya dihubungin oleh DPP Partai Gerindra, suami saya malah saya sudah izinkan. Oh begitu. Iya, saya jadi kaget. udah dapat bocoran yang lalu, akhirnya di bypass ke suami langsung. Betul. Gitu ya. Saya juga kaget kok tumben suami saya mengizinkan. Ya. Sementara 2014 kemarin saya dilarang kayak gitu. Gitu ceritanya. Iya. Artinya barangkali juga dari partai juga melihat potensi dari Mbak Reni gitu kan? Iya, jadi kalau 2014 itu pada saat penjaringan kita dites habis. Oh iya. Iya, jadi saat itu Partai Gerindra melakukan penjaringan caleg baik perempuan maupun laki-laki. Jadi tidak harus pengurus partai kayak gitu, dan kita dites. Nah, gitu ya. Dari hasil tes tahun 2014 itu saya ingat saat itu ada 100 soal yang diberikan yaitu tentang dunia politik. Alhamdulillah saat itu untuk kaum perempuan skor saya tertinggi saat itu. Luar biasa. Iya, jadi 100 soal skor saya waktu itu 98. Jadi salahnya cuma 2. Wah, luar biasa. Artinya Mbak Reni selama 21 tahun jabat notaris tetap intip-intip nih ya soal politik, maksud Hafiz tetap mengikuti begitu ya? Iya, jadi setelah saya berhenti menjadi aktivis, saya kuliah notaris, teman-teman saya mantan-mantan aktivis mereka memang terjun di dunia politik dan mereka rata-rata menjadi anggota DPR RI memang. Pernah suatu hari tahun 2004 sebetulnya ada teman aktivis saya dari PDIP itu menawarkan saya bergabung dengan mereka. Almarhum Yamin Mangkunegara itu dari PDIP DPR RI, tetapi saat itu saya belum tertarik untuk terjun ke dunia politik. Apa karena warna, maksudnya ideologi, atau memang belum saatnya aja waktu itu? Enggak, saya bukan karena ideologi atau warna partai. Saat itu saya masih asik-asiknya dengan dunia notaris. Itu sekitar berapa tahun artinya Mbak Reni? Kalau 2004 saya 29 sekitar baru 5 tahunan jadi notaris kayak gitu. Terus lanjut lagi tadi, jadi ketika saya langsung ke ini deh. Kita kan artinya 2019 ditodong melalui suami ya. Nah setelah dapat itu apa yang menguatkan Mbak Reni? Artinya yang tadi 2014 kan belum dapat restu, 2019 dapat restu, akhirnya langsung jalan aja atau gimana? Iya, memang karena suami saya kan di Jakarta. Domisili Jakarta. Domisili Jakarta karena memang tugasnya di Jakarta. Saat itu memang saya memutuskan untuk ikut suami ke Jakarta. Nah, saat saya memutuskan ikut suami ke Jakarta, memang ada 2 pilihan. Saya pindah sebagai notaris Jakarta atau saya alih profesi. Kayak gitu. Diskusi dengan suami saya karena sudah hampir 21 tahun saat itu menjadi notaris, saya memutuskan alih profesi. Gitu. Ada juga lah mungkin rasa jenuh juga ya. Betul, saya pikir 21 tahun jadi notaris, saya terus terang saya sudah mulai boring kayak gitu, karena pekerjaan rutin itu saja, yaitu tiap hari kita berhubungan dengan orang bank segala macam BPN, itu dengan BPN kayak gitu. Jadi buat saya tidak ada tantangan lagi kayak gitu. Sehingga saya sampaikan ke suami kalau saya disuruh milih, saya memilih alih profesi saja. Tapi sebenarnya Mbak Reni boleh Hafiz tahu nggak? Ada nggak rasa kangen dengan rutinitas kita mungkin hampir sama ya, ke kantor, terus ngecekin berkas, kemudian tadi berhubungan dengan beberapa pihak, ada rasa rindu juga nggak?
Sampai saat ini enggak. Enggak ya? Karena mungkin level kesibukan justru jauh lebih tinggi saat sekarang ya? Enggak juga sih. Dulu saya pernah kerja itu sampai malam habis. Pada saat notaris? Iya, Oke. pernah juga karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, Iya. harus dikejar. Pernah juga kerja sampai malam kayak gitu. Mungkin saya nggak kangen sama pekerjaan notaris itu karena memang saya sudah berniat untuk alih profesi. Mungkin Oke, begitu. karena udah pasang niat tadi kan juga mengikutin suami, akhirnya diputuskan lah untuk alih profesi seperti itu ya. Betul. Oke, jadi kalau boleh menilai ya Mbak ya, artinya kan partai sudah 2 kali menawari, itu kan bukan sesuatu yang tidak ada nilai gitu ya. Artinya Hafiz yakin potensi yang dilihat oleh partai yang sekarang Mbak wakili itu kan cukup kuat gitu. Apa dari sisi notaris kira-kira apa nih yang apa karena mungkin Mbak Reni dinilai kliennya banyak atau mungkin pergaulannya atau apa gitu? Jadi saat itu memang yang mengajak saya ada salah satu teman saya yang mungkin dia memberi bocoran ke partai bahwa saya ini mantan seorang aktivis. Ya. Jadi pada saat saya jadi notaris saya memang ada program untuk gratifikasi untuk masyarakat tidak mampu. Oh Kayak begitu gitu, ya, iya. ya. Dan saya juga pernah kerjasama sama Pangdam 2 Sriwijaya saat itu Pak Saryal Peliung Oh iya. untuk perumahan prajurit. Oke. Nah, untuk perumahan prajurit itu karena saya saat itu habis dikasih daftar oleh Pangdam saat itu daftar gaji, saya kaget. Oh iya, lihat iya. daftar gaji itu sehingga dengan daftar gaji yang diserahkan kepada saya sampaikan ke beliau, saya putuskan untuk perumahan prajurit biaya notarisnya saya gratiskan. Waduh, luar biasa. Kayak gitu. Jadi itu salah satu apa ya? Kalau habis bilang artinya cara lain seorang Mbak Reni menyalurkan jiwa aktivisnya, jiwa pedulinya gitu ya, Betul. dengan cara seperti itu, luar biasa ya. Nah ini jadi Mbak karena berkaitan sama konten kita hari ini, habis pengen sedikit agak serius gitu ya, kita agak ke teknis. Setelah 2019 Mbak dinyatakan lolos ke Senayan, kemudian gimana prosedur? Karena begini Mas Hafiz, di sini kepengen bagi sharing pengalaman ke teman-teman, bagaimana ketika seorang notaris yang juga dia punya hak politik dong, ya kan? Entah menjadi kepala daerah, entah menjadi legislatif, prosedur apa yang Mbak lalui pada saat itu? Saya sebetulnya dilantik ini bukan menang Oke, lanjut, PAW karena ya? saya PAW ya. Tapi ini enggak apa artinya ranking juga ya? Artinya Iya betul. Jadi suara Mbak juga sebenarnya di bawah yang paling tinggi gitu kan? betul. Jadi saya kebetulan ada di Dapil Sumsel 1. Oke. Partai Gerindra di Dapil Sumsel 1 mendapatkan 2 kursi. Oke. Dan saya ada di peringkat ketiga Oke. saat itu. Iya. Jadi sebetulnya waktu itu sempat loss lah ya, Iya, kayak gitu iya, ya, karena iya. kita ada peringkat ketiga dan saya tidak pernah bermimpi saat itu bahwa saya akan dilantik. Oke. Kayak itu. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Ya, Kayak jalan gitu. Allah ya. Ya, 1 bulan kemudian ternyata yang peringkat ke-1 Oke. Pak Edi Prabowo itu kan dipanggil oleh Presiden Iya, iya. untuk menjadi salah satu menteri, menteri, ya. di kabinet. Menteri Menteri Kelautan, ya, dan ya, Perikanan. oke. Iya. Nah, dari sana saya dihubungin oleh Partai Gerindra bahwa ibu siap-siap saja karena Begitu, ya. ada kemungkinan Pak Edi Prabowo nanti akan jadi menteri. Iya, iya, iya. Artinya ada peluang untuk ibu dilantik Mm-mm, kayak gitu. mm-mm. Saya saat itu tanya ke partai apa Iya, yang iya. harus saya persiapkan. Oke. Ya, dari partai mereka kasih data ke saya, ibu harus siapkan ini, nah, itu segala macam termasuk Administrasi lah, SKCK yang terbaru Oke, harus oke. diperbaikin karena kalau SKCK yang lama kita bikin itu kan untuk menjadi calon legislatif Oke. kayak gitu. Kalau SKCK yang baru ibu harus perbarui untuk Iya, iya. pelantikan sebagai anggota DPR RI. Mm-mm. Saya lengkapin persyaratan Oke, itu. oke. Saya lengkapin persyaratan itu. Memang salah satu persyaratan itu kita kan tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang lain. Oke, iya. Kayak gitu. Nah, termasuk di Undang-Undang Jabatan Notaris pun juga dikatakan bahwa kita tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Kita harus memilih salah satu. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, saya memang orangnya ikut aturan aja lah Iya, kayak gitu. iya, Jadi iya. kayak gitu. Jadi saya konsultasi ke Dewan Kehormatan Notaris di Jakarta karena sebetulnya saya kan di kepengurusan pusat Ikatan Notaris saya juga masih pengurus, Masih pengurus ya di saat Dewan itu? Kajian Hukum. Mhm. Di sana saya
konsultasi dengan mereka, sebaiknya apa yang harus saya lakukan, kayak gitu. Saya saat itu banyak ngobrol dengan rekan Pir Donald, gitu, dengan Pir Donald juga. Memang Ayu benar yuk keputusannya, Ayu memilih berhenti sementara dengan menyerahkan protokol notaris. Jadi saya persiapkan semuanya, saya menghadap ke Kanwil Hukum dan HAM, saya sampaikan keinginan saya, maksud saya karena ada kemungkinan saya dilantik sebagai anggota DPR RI, dan saya mengajukan berhenti sementara dan menyerahkan protokol notaris. Gitu ya. Gitu. Nah, yang seperti kita ketahui ya, Bu, ini Mbak Reni ya, ada juga beberapa notaris yang artinya punya jalan yang sama kayak Mbak Reni, itu menempuh cuti ya. Habis dengar. Itu gimana komennya, Mbak? Apa mungkin karena aturannya yang memang mungkin belum begitu jelas, atau salah interpretasi dari pasal gitu kira-kira? Kalau menurut saya, ini saya pribadi itu pendapatnya gimana? Pendapat pribadi saya, memang mereka salah interpretasi. Karena saat ini ada 5 orang notaris yang menjadi anggota DPR RI. Mereka juga pernah menghubungin saya, dan kita sebetulnya sering ngobrol-ngobrol kenapa saya memutuskan menyerahkan protokol notaris sementara mereka menunjuk notaris pengganti. Saya sampaikan alasan saya sama yang seperti saya sampaikan ke Hafiz. Saya cuma baca Undang-Undang Jabatan Notaris saja. Memang sebelumnya di Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 kayak gitu ya. Di sana dikatakan bahwa kita boleh menunjuk notaris pengganti. Dimungkinkan artinya ya dengan cuti ya. Tetapi setelah ada perubahan undang-undang itu, ada salah satu pasal yang mengharuskan kita memilih kayak gitu. Di 2014 ya. Jadi kita tidak boleh kayak gitu. Nah, ini juga disampaikan oleh teman-teman di sana yang jadi anggota DPR juga. Kok kita nggak tahu ya, Ren, kayak gitu seperti itu. Reni tahu dari mana kayak gitu. Pertama, memang saya bilang saya baca Undang-Undang Jabatan Notaris, dan saya bilang saya konsultasi sama yang senior juga di Jakarta kayak gitu. Termasuk saya konsultasi ke Departemen Hukum dan HAM gitu. Apa yang sebaiknya saya lakukan. Artinya Mbak Reni memilih untuk, karena kan konsekuensinya berbeda nih, Mbak. Seperti yang kita tahu kan, kalau kita melakukan cuti ada notaris pengganti, itu artinya tanggung jawab dan jabatan itu melekat dong masih sama kita gitu kan. Sedangkan ketika kita memilih untuk berhenti sementara, artinya Mbak Reni betul-betul melepaskan secara sementara, belum waktunya gitu kan, tapi betul-betul lepas dan pindahlah ke protokol gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ini menarik nih Mbak ya, karena kan kita juga sebagai notaris artinya perlu wawasan, karena kita nggak pernah tahu besok atau lusa mungkin ada teman-teman yang juga punya keinginan yang sama, atau mungkin kalau Mbak Reni saya bilang sih itu artinya tersalurkan ya. Artinya punya suatu bakat, punya suatu keinginan yang akhirnya Allah kabulkan gitu kan, sampai menjadi seperti saat ini. Oke, nah kembali lagi Mbak, kalau artinya berhenti sementara ketika nanti Mbak Reni menyelesaikan tugas di Senayan ya, itu kan artinya masih ada kesempatan untuk dilantik ulang gitu. Jadi kalau saya nanti setelah habis masa jabatan saya di DPR RI, kalau saya masih ingin menjadi notaris, saya harus mengajukan permohonan pelantikan kembali. Artinya kayak apa, balik istilah nol ya. Iya, betul. Kini dari nol kembali lagi gitu ya. Aktanya kan jadinya kosong-kosong lagi ya. Betul. Iya.